Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Aditya dengan NIM 2511021002. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi salah satu tugas MTK Keuangan dengan dosen pembimbing Ibu Desi Handayani, SE, MPDE, AK, CA. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pengaruh Riba Terhadap Struktur Utang Rumah Tangga di Negara Berkembang. Yang pertama, hukum riba terhadap kehidupan bermasyarakat. Riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menangguhkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama waktu periode tertentu. Riba juga dapat diartikan sebagai pengembalian dari harta pokok atau modal yang dipinjam, tetapi dengan cara yang salah. Adapun hukum riba dalam Islam adalah haram. Tidak terdapat perbedaan pendapat antara ulama terkait tentang hukum riba ini. Hanya saja, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa bunga yang diharamkan adalah riba dalam jumlah yang banyak. Sedangkan, jika bunga tidak dilipat gandakan, maka itu diperbolehkan. Perbuatan riba tentu saja dilarang dalam agama Islam. Ini juga didasarkan pada Al-Quran dan hadis yang melarang perbuatan riba. Contohnya yang berarti orang-orang yang memakan bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah yang penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, riba dan struktur utang rumah tangga di negara berkembang. Riba dalam konteks pinjaman berbunga tinggi sering menjadi penyebab utama meningkatnya beban keuangan rumah tangga di negara berkembang. Banyak rumah tangga terpaksa mengambil pinjaman bunga tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, atau konsumsi sehari-hari. Minimnya akses terhadap pinjaman berbasis syariah atau bunga rendah menyebabkan mereka bergantung pada pemberi pinjaman informal atau lembaga keuangan konvensional yang menetapkan suku bunga tinggi. Struktur utang rumah tangga menjadi tidak sehat karena sebagian besar pendapat dialokasikan untuk membayar bunga daripada mengurangi pokok hutang. Hal ini tidak hanya memperpanjang durasi utang, tetapi juga memenuhi atau mempengaruhi daya beli dan stabilitas keuangan keluarga. Akibatnya, rumah tangga sering terjebak dalam siklus utang yang sulit diakhiri. Riba atau bunga pinjaman yang tinggi menjadi salah satu mekanisme yang paling umum digunakan dalam sistem keuangan di negara berkembang. Dalam praktiknya, riba muncul dari berbagai bentuk pinjaman, baik seperti lembaga keuangan formal seperti bank konvensional maupun pemberi pinjaman informal. Rumah tangga di negara berkembang seringkali terpaksa menggunakan pinjaman berbunga tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, atau modal usaha kecil. Struktur rumah tangga di negara berkembang umumnya dinominasikan oleh pendapatan rendah dan kebutuhan yang terus meningkat. Situasi ini menciptakan ketergantungan pada pinjaman, di mana pembayaran bunga menjadi bagian besar daripada pengeluaran rumah tangga. Akibatnya, pendapatan yang harus didapat untuk menabung, berinvestasi, atau pengeluaran produktif lainnya terserap oleh kewajiban membayar bunga. Riba memberikan banyak pengaruh bagi rumah tangga, tidak hanya di negara berkembang, tapi di negara maju. Ini juga menjadi persoalan yang cukup serius. Adapun pengaruh riba rumah tangga yang lainnya. Yang pertama, beban keuangan tidak proporsional. Riba menyebabkan pembayaran utang rumah tangga
menjadi tidak seimbang. Sebagian besar pendapatan dialokasikan untuk membayar bunga, sementara pengeluaran pokok utang berjalan sangat lambat. Ini memperburuk stabilitas keuangan rumah tangga, terutama bagi mereka yang berpendapatan yang rendah. Yang kedua, siklus utang yang berkelanjutan. Bunga tinggi menciptakan jebakan utang yang sulit dihindari. Rumah tangga seringkali mengambil keputusan utang baru untuk membayar utang yang lama. Pada akhirnya meningkatkan total dan beban bunga yang harus dibayarkan. Yang ketiga, hilangnya kemampuan untuk menabung dan berinvestasi. Dengan sebagian besar pendapatan digunakan untuk membayar bunga, kemampuan rumah tangga untuk menabung dan berinvestasi menjadi sangat terbatas. Hal ini berdampak pada kesejahteraan jangka panjang, seperti tidak adanya dana darurat atau modal untuk pengembangan usaha. Yang ketiga, dampak riba terhadap struktur utang rumah tangga di negara berkembang. Riba menjadi bunga berlebih yang dikenakan atas pinjaman, memiliki dampak signifikan terhadap struktur utang rumah tangga di negara berkembang. Dampak-dampak tersebut antara lain, yang pertama, beban keuangan rumah tangga yang meningkat. Bunga tinggi pada pinjaman memperbesar total kewajiban utang rumah tangga. Akibatnya, prioritas pengeluaran berubah. Sebagian besar pendapatan diarahkan untuk membayar bunga dan bukan untuk kebutuhan dasar. Efek domino keuangan. Rumah tangga seringkali harus mengambil pinjaman tambahan untuk melunasi bunga atau utang sebelumnya, menciptakan lingkaran utang yang terus membesar. Yang kedua, hilangnya stabilitas keuangan jangka panjang. Dengan pendapatan yang habis untuk membayar bunga, rumah tangga kehilangan kesempatan untuk menabung dan berinvestasi dalam jangka panjang. Hal ini membatasi kemampuan untuk menghadapi keadaan darurat finansial, mengurangi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan, misalnya dengan berinvestasi dalam pendidikan atau usaha kecil. Yang ketiga, ketergantungan pada sistem pinjaman berkelanjutan. Lingkaran utang berbunga tinggi menciptakan siklus ketergantungan pada pinjaman. Rumah tangga menjadi terjebak dalam pola meminjam untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang hanya memperarah beban utang mereka. Yang keempat, beban keuangan yang berlebihan. Riba seringkali menyebabkan rumah tangga terjebak dalam utang konsumtif dengan bunga tinggi. Hal ini menciptakan beban keuangan yang berat sehingga mengurangi kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan juga kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa utang berbunga tinggi dapat memperburuk kondisi finansial dan menyebabkan stres keuangan yang berkepanjangan. Yang kelima, keterbatasan dalam perencanaan keuangan. Ketika rumah tangga terikat dengan pembayaran bunga, mereka akan kesulitan untuk merencanakan masa depan, seperti memberi rumah atau menabung untuk pendidikan anaknya. Beban utang ini membatasi fleksibilitas keuangan dan menghambat pencapaian tujuan bersama dalam keluarga. Yang keempat, faktor-faktor yang memengaruhi riba terhadap struktur utang rumah tangga di negara berkembang. Yang pertama, minimnya alternatif keuangan. Lembaga keuangan berbasis syariah atau alternatif pinjaman tanpa bunga belum tersedia secara luas di banyak wilayah, sehingga banyak rumah tangga tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan pinjaman berbunga tinggi. Yang kedua, tingkat inflasi yang tinggi. Inflasi yang tinggi di negara berkembang seringkali memengaruhi daya beli rumah tangga. Mereka yang meminjam dengan bunga yang tinggi menjadi semakin tertekan karena nilai uang mereka terus menurun, sementara kewajiban bunga tetap tinggi.
Yang ketiga, kurangnya pengawasan regulasi. Lemahnya regulasi terhadap lembaga keuangan informal atau aplikasi pinjaman digital yang tidak diawasi memungkinkan suku bunga tinggi terus berlaku tanpa perlindungan bagi peminjam. Yang keempat, pendapatan yang rendah. Banyak di negara berkembang yang menghadapi masalah pendapatan yang rendah yang mendorong mereka untuk mencari pinjaman guna membutuhi atau memenuhi kebutuhan dasar. Yang kelima, solusi untuk mengurangi dampak riba terhadap rumah tangga. Yang pertama, memperluas akses keuangan syariah. Keuangan syariah dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mengatasi riba. Dengan sistem bagi hasil atau pembiayaan berbasis aset, rumah tangga tidak dibebani dengan bunga yang tinggi. Yang kedua, edukasi keuangan. Peningkatan literasi keuangan sangat penting untuk membantu rumah tangga memahami risiko pinjaman berbunga tinggi dan mengelola utang mereka secara bijak. Yang ketiga, penguatan regulasi. Pemerintah perlu mengawasi lembaga keuangan konvensional dan informal untuk memastikan suku bunga tidak membebani masyarakat secara berlebihan. Yang keempat, dukungan teknologi finansial. Pengembangan aplikasi berbasis syariah dapat memperluas akses ke pembiayaan tanpa bunga, terutama di daerah pedesaan yang minim layanan perbankan. Nah, jadi kesimpulannya, praktik riba memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur utang rumah tangga di negara berkembang. Riba yang ditandai dengan bunga pinjaman yang tinggi memperbesar beban keuangan rumah tangga, menyebabkan pengeluaran tidak proporsional, dan menciptakan lingkaran utang berkepanjangan. Rumah tangga yang terjebak dalam siklus utang berbunga tinggi kehilangan kesempatan untuk menabung, berinvestasi, atau meningkatkan kesejahteraan jangka panjang. Secara sosial, riba juga memperburuk ketimpangan ekonomi dan menciptakan tekanan dalam kehidupan keluarga yang dapat memicu konflik internal dan menurunkan kualitas hidup. Faktor-faktor seperti minimnya akses ke alternatif pembiayaan syariah, rendahnya literasi keuangan, dan lemahnya pengawasan terhadap praktik pinjaman berbunga tinggi memperparah dampak ini. Solusi berbasis keuangan syariah menawarkan alternatif yang lebih inklusif dan etis untuk mengurangi ketergantungan rumah tangga pada riba. Dengan prinsip tanpa bunga dan sistem bagi hasil, keuangan syariah dapat membantu menciptakan struktur utang yang lebih sehat, sekaligus meningkatkan stabilitas ekonomi dan sosial rumah tangga. Selain itu, edukasi keuangan dan penguatan regulasi terhadap lembaga keuangan informal serta teknologi finansial syariah perlu dikembangkan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat. Melalui pendekatan yang holistik, dampak negatif riba dapat diminimalkan dan rumah tangga di negara berkembang dapat membangun fondasi keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Baiklah, itulah hasil pembahasan dari makalah saya yang berjudul Pengaruh Riba Terhadap Struktur Utang Rumah Tangga di Negara Berkembang. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.